Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu kepala masyarakat Sanawiyah, saya katakan saya di 6 tahun yang hormatkan kita hadirkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul bermuajaah dalam acara rutin bulanan yang kebetulan kali ini berpangkat yang sebagai sahibul hajat atau sebagai tuan rumahnya saya sendiri, dan kebetulan ini adalah tempat berniaganya anak saya di surga memperkenalkan saja. Bromo. Syukuran. Dan mohon maaf bila sebelumnya saya terlambat banget ini waktunya karena satu dan lain hal. 2 hari yang lalu saudara saya ngomong dari publik tersibukkan kan. Laporan ini publik kita dimulai jam 1 salaman. Oleh karena itu mohon maaf. Seperti biasa Bapak dan Ibu, sebelum acara silaturahmi kita mulai, mari kita buka acara silaturahmi sama membacakan Al-Fatihah kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita silaturahmi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menemukan manfaat dalam acara pertemuan kali ini. Acara berikutnya ya ada masalah yang tadi sudah dibicarakan bahwa acara kali ini yang Adam masuk pesantren dari Bujang. Karena itu dipersilakan kepada anak-anak. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wal qurrabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Thumma nakhussu khasatan ila hadrati Nabi Allah Nabi sallallahu thumma nakhussu khasatan ila hadrati Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Thumma nakhussu khasatan ila hadrati arba'atil a'immatil mustahidin min asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Hanbali wa Khalidin Qutb wal ulama Abdullah bin Ali al-Haddad thumma nakhussu khasatan ila hadrati Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ghazali thumma nakhussu khasatan ila hadrati thumma nakhussu khasatan ila hadrati Jami' al-Masyarik al-Ardi wa Bakhri
aina makana al-kainu fi hilmika wa khalqa arwahum ya maulana ya rabbal alamin min ladun adam ila qiyamis sa'a awliya tis'in ladina yaskununa fi ardi Jawa syarif hidayatullah qawsul mafudin kulla nafus khasatan ila hadrati sadatina ahlul ma'la was subaikah wal baqi'un jami' ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min hadrati abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa azwajina wa azwajikum wa ahlina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa qarbatina wa ma syaikina wa ma satu min hadrati syarif hidayatullah wa sidis wa usuli maf'ul mahawasim ahli silsilati malakhidina min wa a'ada alaina min barakati ulumihi wa karamatihi wa syafaatihi fid dunya wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati para camat, para kepala madrasah di lingkungan KKN MTS Negeri 6. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam acara silaturahmi bulanan. Kebetulan untuk bulan ini saya yang kebagian kultum, sama sekali bukan bermaksud menggurui karena di sini semuanya senior saya semua. Nah, cuman kalau saya menolak nanti ada alibi untuk yang lain. Pak Adam juga nggak mau, saya juga nggak mau lah. Nah, jadi terpaksa. Ini hanya sekedar tugas, sama sekali bukan bermaksud menggurui. Ini mungkin hanya untuk mengingatkan saya saja. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak bisa dihitung, yang semuanya sebenarnya harus disyukuri. Cuman dengan istilahnya kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang mungkin semuanya harus disyukuri itu dapat berbagai macam kebijakan. Nah, semodel sholat duha bisa mensyukuri semua nikmat yang ada di badan termasuk tulang-tulang. Itu padahal harus disyukuri semua. Tapi ada diskon. Nah, dan banyak-banyak diskon lainnya. Kalau saja tidak ada diskon kayaknya kita tidak bisa mensyukuri semuanya. Nah, bahkan istilahnya sholat 1000 tahun pun tidak bisa mensyukuri nikmat mata saja. Itu karena kebijakan Allah, kita mendapatkan dispensasi. Tapi tetap nikmat-nikmat tersebut tetap harus berusaha kita syukuri. Karena Allah berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dengan kita mensyukuri nikmat sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, walaupun seolah-olah itu jatah untuk Allah, sebenarnya itu untuk kepentingan kita. Kenapa? Karena Allah menjanjikan barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Karena sebenarnya nikmat itu di samping itu adalah sesuatu yang anugerah, tapi itu juga amanah, titipan dari Allah yang harus kita kelola.
Karena ada yang mendefinisikan syukur adalah mengelola sebuah nikmat sesuai dengan anjuran dari pemberi nikmat. Kita diberi nikmat mata oleh Allah. Kata Allahnya suruh diapakan matanya. Nah, disuruh baca Al-Quran, disuruh daras ilmu, disuruh. Nah, jangan sampai kita salah gunakan. Ketika kita menyalahgunakan pemberian nikmat mata itu berarti kita kufur nikmat. Jadi mengelola nikmat yang diberikan sesuai dengan anjuran pemberi nikmat. Mungkin yang paling relevan dengan acara ini, nikmat yang paling dekat dengan kita adalah nikmat diberi kepercayaan siswa-siswa, murid-murid. Ya. Murid adalah nikmat. Ini tidak bisa dipungkiri sebenarnya, walaupun kadang-kadang gak kerasa. Nah, buktinya kita ngejar-ngejar, kita nyari sampai kemana-mana supaya muridnya banyak. Berarti itu kan nikmat. Kalau nggak nikmat nggak akan dicari ya. Murid berapapun kadang-kadang ngerasanya kurang. Ya Pak Wahid ya. Satu kurang, pengennya nambah ya. Kenapa? Nikmat itu. Yang nambah. Biji tak kurang balik tapi banyak-banyaknya. Nikmat kan. Nah, murid itu adalah sebuah nikmat dari Allah untuk kita. Tapi dari sisi yang lain, murid adalah amanah. Amanah yang Allah titipkan melalui orang tua kepada kita. Allah menggerakkan orang tua murid tersebut untuk menitipkan anaknya ke kita. Itu nikmat buat kita, tapi juga amanah untuk kita. Nah, nikmat tersebut harus kita syukuri, harus kita kelola sesuai dengan anjuran pemberi nikmat. Hakikatnya adalah Allah, syariatnya adalah orang tua. Allah menyuruh kita mengelola, mendidik anak didik kita seperti apa. Orang tua menitipkan anaknya kepada kita, itu harapannya seperti apa? Itu adalah sebuah amanah yang harus kita kelola, yang harus kita manage, karena kita posisinya manajer. Jangan sampai di lembaga kita sudah dititipi anak-anak buat dididik, ternyata pendidikannya tidak maksimal atau bahkan tidak terurus. Ada guru yang gak masuk-masuk, dibiarin aja. Nah, ada misalkan penyalahgunaan apa, dibiarin saja. Walaupun bukan kita pelakunya, tapi kita yang ada di atas, kita yang punya kebijakan, mungkin akan kembalinya ke kita. Karena kita sebagai manajer. Yang ditakutkan, kita nanti akan termasuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang tidak bisa mengelola nikmat, tidak bisa dipegang amanahnya. Yang ditakutkan, Allah akan mencabut nikmat tersebut. Ya. Kita kufur nikmat, maka Allah akan merubah nikmat yang diberikan ke kita dengan azab. Allah mungkin tidak istilahnya langsung mengazab, turun bencana atau apa. Mungkin dalam konteks pendidikan di kita sebagai kepala sekolah, misalkan ketika kita tidak bisa mengelola pendidikan yang kita pegang, maka Allah menggerakkan hati-hati wali murid yang ada di sekitar kita itu jadi tidak mau menitipkannya lagi. Nah, secara hakikatnya Allah yang menggerakkan. Secara syariatnya, karena orang tua melihat bahwa pendidikan di pendidikan kita itu kurang bagus, tidak ditata, tidak dikelola dengan layaknya sekolah, tidak memenuhi standar, akhirnya pada mundur. Yang ada pun mungkin akan pindah. Itu sebenarnya Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena kitanya tidak mensyukuri nikmat.
Nah, Allah istilahnya walaupun hakikatnya dari Allah, Allah membuat jalan. Ya, jalannya adalah menggerakkan hati wali murid yang tadinya mau menyekolahkan ke sekolah kita, karena ternyata kitanya tidak bisa mengelola, akhirnya mundur. Ini sebenarnya adalah salah satu jalan saja, syariat saja yang Allah istilahnya berikan ke kita. Efek dari kita tidak mensyukuri nikmat. Jadi kita sebagai pimpinan di sekolah masing-masing, kita harus bisa mensyukuri nikmat semaksimal mungkin. Mungkin memang kita banyak sekali kekurangan. Nah, kita manusia pasti banyak kekurangan. Nah, tapi kita yang dituntut dari kita adalah kasab kalau dalam ahli sunnah ya. Jadi pertengahan antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Nah, ada istilahnya takdir dari Allah, qudrat dari Allah, tapi juga ada usaha dari kita. Yang dituntut dari kita adalah usaha sekuat tenaga kita. Bagaimana kita mengelola pendidikan yang menurut kita itulah yang terbaik. Nah, semoga usaha-usaha tersebut dicatat oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah mendapatkan amanat nikmat dititipi murid-murid. Dengan begitu, kalau kita mengelolanya dengan baik, mungkin Allah akan la'azidannakum, akan menambahkan nikmatnya. Nah, maka Allah akan menggerakkan wali murid yang ada di sekitar kita untuk menitipkan anak-anaknya, tetangganya, mungkin bahkan saudara-saudaranya untuk bersekolah di kita. Secara syariat, mungkin orang tua akan melihat, oh ternyata sekolahnya bagus, dikelola dengan baik, udah sekolahnya ke sana aja. Nah, itu secara gambaran syariatnya. Sebenarnya Allah memberikan amanah yang lebih, nikmat yang lebih. Kenapa? Karena ternyata kita bisa mensyukuri nikmat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat, dipai semono bagai belum bisa diurus, jalur nambah bisa nambah. Nah, jadi seolah-olah istilahnya, masa yang dititipi sedikit saja nggak bisa, terus mau ditambahin gitu. Walaupun itu ya mungkin ada kebijakan Allah. Ada sekolah-sekolah yang ngurusnya nggak bisa tapi banyak saja ya, itu ada istilahnya khawariknya ya, tidak bisa kita buat patokan. Nah, jadi kita wajib ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah kita, itu adalah sebuah nikmat ya. Mungkin kalau kita bisa mengelolanya, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih, memberikan siswa yang lebih banyak daripada tahun ini. Amin ya. Karena ini menjelang PPDB ya. Semoga sekolah-sekolah kita mendapatkan siswa yang lebih banyak dari tahun kemarin. Nah, mungkin dengan cara tadi kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih daripada sebelumnya. Tapi kita harus juga waspada karena nikmat tersebut adalah amanah. Ketika amanah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan anjuran dari yang memberikan amanah, ditakutkan amanah tersebut akan diambil atau minimal tidak akan nambah, stagnan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Takut ada alarm yang bunyi. Sebelum ada alarm, kita akhiri saja. Sekali lagi, ini bukan untuk menggurui, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Ini hanya untuk mengingatkan saya saja secara pribadi. Nah, barangkali ini akan bermanfaat khususnya untuk saya, dan barangkali untuk yang lain, alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa
mengingatkan kepada kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu, para madrasah sanawiyah sebenarnya dari 6 Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Ada unsur kesengajaan kenapa hari ini tidak mengundang pengawas gitu. Karena ada itikat kita untuk melangkah bersama bareng menghadapi kegiatan ujian madrasah yang terutama berkaitan dengan nominal. Tapi kayak ulang lomba ini nah. Bagian Ibu Hajah. Untung tadi ngomongan cakal lagi. Iya, udah bisa terakhir. Oke. Oh ya. Karena saya tidak pakai dipakai di Wakilan. Ngomong tentang anaknya Pak Kiai dulu. Saya Pak Kiai Makun. Boleh. Ini sebut kumaha cerita. Tapi ada satu Pak Kiai kalau lalu misalnya melewati 10 menit itu ada alarm. Sebelumnya teh balik. Lewat nominal apa? Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustaz Adam yang telah menyediakan waktunya. Tentang acara selanjutnya masalah persiapan UM yang sebentar lagi akan kita hadapi. Cuman acaranya acara ngobrol aja ya Pak Ji. Acara ngobrol aja. Yang pasti rambu-rambu dan untuk kegiatan UM telah kita ketahui bersama. Yang pertama waktu, terus dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu gini untuk pemrosi kita bela aja bareng-bareng. Cuman saya memberikan masukan tentang waktu. Gimana tuh waktu? Waktu itu kan ada toleransi dari tanggal 11 sampai tanggal 10 Rabu. 15 sampai tanggal 10. Nah, mohon masukan gimana enaknya biar saya menginginkan pengennya sih bareng gitu. Enggak langsung haji dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Karena ada waktu dari tanggal 15 sampai tanggal 10. Jadi saya cerita di Al-Maidah saja. Yang lain enggak. Saya tanggal 22 sampai tanggal 29 kalau misalnya kalau saya tanggal 10 nanti tanggal 17. Sekolah ini udah makin 300, di sekolah ini ada 400, di sekolah ini ada 500 kan itu kan ada akhir tahun tuh ya, kalau akhir tahun kan nanti kan kita umpamanya ini saya ambilnya 400.000 pesawahan 300.000 kalau LSM yang datang kan mungkin saya jumlah bolehnya sekian kan udah beda atau kita dimusyawarahkan dengan orang tua juga kan udah beda. Ada satu kesepakatan besar dari kita waktu bisa makan. Kalau secara umum memang sudah itu dari tanggal 22, tanggal 15 sampai tanggal 10. Nah, lebih mengkhusus kepada pelaksanaan UM ini yang menjadi pembicaraan pokoknya sih. Artinya kira-kira memang walaupun misalkan udah wajib sudah ada rencana, Ustaz Adam sudah ada rencana, mudah-mudahan bisa dulu ya. Artinya memang akan kita plur bersama-sama pelaksanaan UM itu dilaksanakan tanggal 22 sampai 29. Mengenai P itu diserahkan ke madrasah masing-masing, mau di awal sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi tidak kira-kira jangan melewati batas akhir ketentuan pelaksanaan tanggal itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan masalah biaya. Memang setiap tahun juga insya Allah setiap madrasah berlainan, berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Cuman rambu-rambu dari karena sudah ada tulisan sih memang ada kalau pengawasan sekian dengan itu dalam UN. Teman-teman sudah demikian
bisa terjadi nilai nominal untuk pengawas dari sekolah A dengan sekolah B berbeda, antara pasti akan terjadi terkait dengan kapasitas jumlah siswa ya, jumlah siswa yang banyak mendukung, bisa mendukung memberikan satu honorarium yang cukuplah kepada pengawas. Tapi bisa saja yang siswanya juga sedikit bisa disamakan dengan itu, tapi menggali dananya dari masyarakat lebih besar pastinya. Itu yang akan jadi itu. Jadi kesimpulannya sih itulah. Jadi mohon kita untuk satu persamaan dan kita melaksanakan yang madrasah. Insya Allah bisa tanggal 22 sampai tanggal 29. Kaitannya dengan masalah dana, yes, kondisional, situasional, artinya mudah-mudahan ya saya tanya aja, jangan sampai misalkan di bawah Haji Hamim 100 dibawahi 20.000, itu kan terlalu jauh. Kita mau kan ya bisa sabar kali ini Pak. Repot ya mah. Saya mau bisa 100 isu sampai sore Bu. Jadi isu sampai sore. Tiga sip yang sudah tutup. Garut nanti selimut ya Allah. Garut kan kayak seru bawa selimut lah. Apa mana yang bawa selimut? Bawa selimut. Ya Pak. Ini saya masak kasih Garut renang dulu renangnya. Pak Abu Elek. Juara satu. Juara sih. Oke, beda, wing banget semua. Aku nih, jadwalnya di bulan Juli. Gaya apa? Aduh. Saya kan biasa renang. Juni. Bener saya ya. Karena Garut. Ini kami cek panas. Mana ditutup berdoa. Nanti harus kira-kira mana deh? Masih masakan kanan Alhamdulillah. Walaupun kita sambil ngobrol santai, tetapi sudah menghasilkan satu keputusan bersama, diantaranya yang utamanya sih mengenai pelaksanaan UM secara serempak khusus di UKM MTS Negeri 6. Karena ini itu perlu disyukuri santai dan berhasil melakukan perspektif dalam pelaksanaan dana. Usainya kita ngobrol bareng supaya lebih kita bersama-sama dengan Pak dan mohon kepada Pak Ustaz untuk menutupnya dengan lebih bersama.
بسر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi